Mohon maaf, saya lanjutkan. Wah, kok nggak mau, kayaknya harus keluar dulu ya. Ini, udah. Ini tadi saya lanjutkannya tadi peraturan-peraturannya, ada peraturan nomor 3 tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, kemudian Permen LHK nomor 59 tahun 2019 tentang penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, kemudian ada Permenhub nomor 60 tentang tata cara penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, ada Permen nomor 04 tahun 2011 tentang pedoman reklamasi hutan, dan ada Permen P60 tentang pedoman penilaian keberhasilan reklamasi hutan. Juga ada beberapa perdirjen, nanti kalau memang mau bisa nanti kita kasih di Google Drive ya. Nah, kita untuk yang bidang yang pertama terkait dengan perencanaan dan pengawasan pengelolaan daerah aliran sungai, ada beberapa pengertian, mungkin di sini saya kira banyak teman-teman yang di luar dari Pedas RH, dan juga dari teman-teman Pedas RH juga ada bidang-bidang lain yang mungkin tidak terkait langsung dengan pengelolaan daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai itu adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau ke laut secara alami. Nanti mungkin teman-teman bisa baca pengertian-pengertian di sini ya. Tapi kalau misalnya mau saya bacakan ya berarti untuk membaca atau belajar yang pertama kali. Jadi nanti yang kedua setelah terima materi bisa dibaca lagi, jadi bisa untuk pengingat-ingat, siapa tahu nanti membantu dalam seleksi P3K. Sementara pengelolaan DAS ini adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Nah, kemudian ada klasifikasi DAS. Ini adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahannya serta kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah. Nah, ada dua lagi nih DAS yang dipulihkan untuk dipulihkan daya dukungnya. Kalau DAS yang dipulihkan daya dukungnya itu adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, sosek, investasi, bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ini yang menjadi target untuk dipulihkan. Kemudian kalau yang dipertahankan, dia masih bisa berfungsi. Kemudian di P3DAS juga mereka mempunyai tugas antara lain menyusun rencana umum rehabilitasi hutan atau RURHL, yang selanjutnya disingkat RURHDAS. Ini merupakan rencana indikatif kegiatan RHL yang disusun untuk 10 tahun berdasarkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat dalam satuan unit ekosistem DAS atau subdas atau wilayah DAS. Nah, nanti RURHL ini diturunkan menjadi rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan yang disingkat RTN-RHL. Kemudian RTN-RHL ini yang merupakan rencana rehabilitasi hutan pada kawasan hutan ini disusun pada satu tahun sebelumnya atau Termin 1 yang bersifat operasional. Nanti bisa teman-teman baca sendiri nih ya, saya pikir Kak nanti, karena ini slide-nya lumayan banyak. Ya, nggak mau jalan lagi nih sinyalnya.
Nah, tujuan pengelolaan DAS sendiri yang pertama itu mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, merdeka, dan berdaulat. Kenapa? Karena kalau DAS-nya baik, ya masyarakatnya tentu akan lebih mudah dalam berusaha. Kemudian mewujudkan kepedulian, kemampuan, dan partisipasi aktif para pihak yang menghasilkan harmoni dan sinergi dalam pengelolaan DAS agar pembangunan dapat berkelanjutan. Kemudian daya dukung dan daya tampung lingkungan dan ekosistem DAS juga meningkat, termasuk terjaganya produktivitas hutan dan lahan. Kemudian tata air DAS juga optimal, baik kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam distribusi ruang dan waktu. Kemudian untuk RURHL ini bisa kita lihat di sini ya, sesuai dengan PP 26 tahun 2020. Ini disusun dan ditetapkan oleh Menteri, masa berlakunya 10 tahun, bisa direview ulang setiap 5 tahun. Kemudian yang menjadi pertimbangan adalah rencana umum kehutanan, rencana kehutanannya, kemudian RPDAS-nya, rencana pengelolaan DAS-nya, kemudian rencana pengelolaan sumber daya alam, rencana tata ruang, peta lahan kritis, peta mangrove, peta cekungan air tanah, dan peta kekritisan daerah resapan. Kemudian muatan RURHL DAS adalah rencana pemulihan hutan dan lahan, pola pelaksanaan kegiatan RHL, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan sumber daya air, kelembagaan, dan sosek. Nah, kemudian untuk RTN RHL-nya ini merupakan turunan dari RURHL, ini disusun setiap 1 tahun sekali pada Termin 1, dan yang disusun dan ditetapkan Menteri, kecuali tahura ini oleh gubernur atau bupati atau wali kota, tergantung dia ada di provinsi atau di kabupaten atau kota. Kemudian RTN RHL ini disusun dan ditetapkan oleh gubernur. Untuk rencana tahunan RHL mengacu RURHL DAS berdasarkan hasil pemetaan kapasitas kelembagaan skala tapak. Ini informasi jenis kegiatan lokasi, volume, dan pembiayaan. Kemudian dari RTN RHL ini diturunkan menjadi rancangan kegiatan, yaitu Termin 1 atau T0-nya ini oleh pemerintah, baik oleh pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Nah, mengapa RURHL ini perlu disusun? Karena RURHL ini menjadi dasar pelaksanaan RHL selama 10 tahun ke depan. Kemudian untuk dasar penganggaran 10 tahun ke depan juga, dan sebagai dasar pelaksanaan RHL bagi UPT dan stakeholder lain, dan juga dasar pembuatan persemaian permanen modern yang direncanakan ada 30 unit, serta RHL di lokasi IKN. Duh, maaf nih, kok sinyalnya begini ya? Kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk cakupan RURHL ini cukup banyak ya, karena dia kompleks, bukan hanya di kawasan hutan, tapi juga lahan. Ada ekosistem daratannya, kemudian ekosistem mangrove, sepadan pantai, ekosistem bergambut. Nah, untuk ekosistem daratan itu ada yang di dalam kawasan hutan, ada yang di luar kawasan. Nah, untuk yang di dalam kawasan ini RHL-nya berfungsi kawasan, kemudian untuk yang di luar kawasan, RHL pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kemudian untuk mangrove sepadan pantai ini ada mangrove sendiri dan sepadan pantai. Mangrove sendiri ada yang di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
Kemudian ekosistem gambut juga sama, ada yang di dalam kawasan hutan dan ada di luar kawasan hutan. Nah, kalau di dalam kawasan hutan maka RHL-nya berfungsi kawasan pada kawasan lindung. Kemudian untuk yang di luar kawasan hutan, RHL pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Ya, enggak menggerak. Untuk yang P3DAS, kalau mau lebih mendalam nanti bisa dibaca di peraturan terkait. Kita menginjak yang kedua terkait dengan perbenihan tanaman hutan. Ada beberapa pengertian, ini apa itu benih tanaman hutan, atau biasa kita sebut dengan benih saja. Ini bahan tanaman yang berupa bahan generatif, bisa biji maupun serbuk sari, atau bahan vegetatif yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman hutan. Yang kedua, bibit tanaman hutan yang selanjutnya disebut dengan bibit, itu adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif. Kemudian yang ketiga, sumber benih. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas. Kemudian ada juga pengertian tentang tegakan benih teridentifikasi yang disingkat dengan TBT. Ini sumber benih dengan kualitas tegakan rata-rata atau memenuhi standar produktivitas yang ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya teridentifikasi dengan tepat. Kemudian ada juga pengertian tegangan benih terseleksi atau TBS, ini sumber benih yang berasal dari TBT dengan kualitas tegakan di atas rata-rata atau memenuhi standar produktivitas. Kemudian ada juga pengertian areal produksi benih atau APB, ini sumber benih yang dibangun khusus atau berasal dari TBT atau TBS yang ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon yang fenotipnya tidak bagus dan memenuhi standar produktivitas. Kemudian ada tegakan benih provenan. Ini adalah sumber benih yang dibangun dari benih yang provenannya telah teruji atau memenuhi standar produktivitas. Kemudian ada kebun benih semai atau KBS. Ini adalah sumber benih yang dibangun dari bahan generatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakuan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif atau memenuhi standar produktivitas. Kemudian ada juga kebun benih klon atau KBK. Dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakuan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif atau biji atau untuk memenuhi standar produktivitas. Nah, lama. Nggak mau bergerak nih. Nah, tujuan penyelenggaraan perbenihan hutan sendiri sesuai dengan P3 garing Men LHK garing Setjen garing Kum titik 1 2020 adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya, juga untuk menjamin tersedianya benih atau bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik. Ini ada dua tujuannya ya. Ini mesti diingat-ingat ini. Nah, kemudian sumber benih unggul yang dibangun, ini pembangunan sumber benih unggul sama pemeliharaan, mulai dari eksplorasi dan pengumpulan materi genetik, kemudian survei, pengukuran penyusun rancangan, pembibitan, dan penanaman. Untuk pemeliharaan ini ada penyiangan dan pendangiran, penyiraman, pemupukan, pengukuran, nah ini perlu ya. Kemudian pemeliharaan label, karena biasanya dikasih label. Kemudian pengamanan, ini perlu juga. Terus seleksi dan penjarangan
serta monitoring dan evaluasi. Nah, ini untuk mencapai benih berkualitas ini, apa saja yang perlu disiapkan? Ini ada penyiapan SDM-nya, jadi ada tenaga sertifikasi sumber benih, sertifikasi mutu benih, mutu bibit, pengawas peredaran benih dan bibit, kemudian penghitungan potensi produksi benih, serta pengelolaan sistem informasi perbenihan tanaman hutan. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga adalah perencanaan kebutuhan benih. Ini untuk produksi bibit baik sumber dana APBN, RHL, persemian permanen, KBR, KBD, kebun bibit rakyat ya, KBR, dan pembangunan sumber benih dan sumber dana lainnya. Kemudian ada pemeliharaan fisik dan evaluasi, ini pada sumber benih atau ASDG yang telah dibangun. Kemudian ada juga sertifikasi, baik sertifikasi terhadap sumber benih, kemudian mutu benih maupun mutu bibit. Selanjutnya adalah penetapan pelaku usaha perbenihan tanaman hutan. Jadi ada pelaku-pelaku usaha ini yang dinilai dan diterbitkan rekomendasi, kemudian penetapan pelaku usahanya. Kemudian terakhir adalah pemantauan dan pengawasan. Jadi perlu pemantauan peredaran benih dan bibit dan fasilitasi pemasaran benih. Karena Indonesia kaya akan benih. Jangan sampai bibit-bibit dari luar yang malah mendominasi di kita. Kemudian untuk mencapai bibit berkualitas, ini ada pemanfaatan distribusi, pemantauan distribusi dan penanaman bibit berkualitas, kemudian pemeliharaan sarana dan prasarananya, kemudian perencanaan produksi bibit, produksi dan distribusi bibit, serta operasional persemaian. Agak lama ya gesernya. Nah. Wah, gesernya agak lama ini. Nah, ini sesuai dengan Permen LHK 23 tentang penyelenggaraan HR, itu di situ juga di-state tentang perlunya pembuatan bibit. Jadi penyediaan bibit dilaksanakan melalui pembuatan bibit atau pengadaan bibit. Nah, pembuatan bibit ini dilakukan melalui proses produksi bibit pada persemaian permanen, kemudian persemaian modern, KBR, KBD, dan atau persemaian yang dibuat oleh masyarakat atau badan usaha. Kemudian Pedasera juga sempat membuat edaran tentang pelaksanaan kegiatan RHL bahwa harus mengutamakan penggunaan bibit hasil produksi persemaian yang dikelola oleh BPDAS atau BPTH. Kemudian memperhitungkan biaya distribusi bibit dan pemeliharaan sementara di lokasi penanaman paling banyak 30% dari komponen penyediaan bibit dalam HSPK. Nah, ini ada yang perlu diingat nih, ada pembuatan bibit khusus. Ini penentuan jenisnya saya kurang paham karena bukan ahli bibit, jadi ini mungkin perlu dihafal jenis-jenis apa saja. Pembuatan bibit khusus yaitu jenis sengon, jati, mahoni, gemelina, jabon, cendana, kayu putih, kemiri, cempaka, pinus, gaharu ini harus menggunakan benih yang diambil dari sumber benih bersertifikat. Kalau misalnya tidak dapat, maka dia harus membuat keterangan bahwa tidak ada persediaan. Nah, kita lanjutkan. Kita sampai situ saja ya. Nah, ini kalau mau geser agak lama lagi nih, lemot. Ini mekanisme distribusi bibit dari mulai persemaian, kemudian ada distribusi tidak langsung, kemudian distribusi langsung. Nah, ini persemaian transit atau TPS untuk RHL, rawan atau pasca bencana, kemudian untuk penghijauan,
hutan rakyat, hutan kota, kemudian penghijauan lingkungan dan hutan sosial. Mungkin teman-teman yang di luar PEDASH juga perlu tahu bahwa persemaian permanen yang ada di BPDAS itu menyediakan bibit gratis. Setiap orang bisa memperoleh 25 bibit per orang atau per KTP. Bisa langsung mendatangi persemaian yang ada. Kita lanjutkan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan benih agar menjadi bibit yang berkualitas. Yang pertama ada karakter benih, kemudian mutu benih, kemudian kita harus lihat musim berbunga dan berbuahnya, perlakuan penjualan benih, bisa pendidikan dan skarifikasi, juga pemeliharaan bibit pasca kegiatan penyapihan. Nah, kita lanjutkan kepada muatan teknis bidang P selanjutnya, yaitu rehabilitasi hutan. Kita mungkin tidak sampai mendalam sampai pelaksanaan RHL yang detail. Jadi ada beberapa pengertian di sini nanti. Ini teman-teman saya kira perlu dibaca berulang-ulang. RHL itu apa? Ini adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranan dalam menjaga sistem penjaga kehidupan. Ini sering keluar ini di soal-soal. Kemudian agroforestry. Nah, agroforestry apa sih? Nah, agroforestry adalah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem kombinasi tanaman berkayu, buah-buahan, atau tanaman semusim sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis di antara komponen penyusunnya. Jadi ada interaksi ekologis dan ekonomis. Kemudian pengertian lahan kritis juga perlu kita pahami nih, bahwa lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai. Nah, kemudian ada juga pengertian reboisasi sama penghijauan. Apa bedanya? Kalau reboisasi itu adalah upaya penanaman jenis pohon pada kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi hutan. Jadi kalau reboisasi itu di dalam kawasan hutan. Kalau penghijauan itu kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. Jadi di luar kawasan hutan. Nah, rehabilitasi hutan itu bisa dilakukan di kawasan hutan mana saja. Jadi RH itu bisa dilakukan pada 3 kawasan hutan, semua kawasan hutan. Baik hutan konservasi, hutan lindung maupun hutan produksi. Hanya tujuannya yang dibedakan. Kalau hutan konservasi tentunya ini ditujukan untuk pemulihan ekosistem, kemudian pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayatinya. Sementara untuk hutan lindung ini ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis das dan meningkatkan produksi HBK serta jasa lingkungan. Sedangkan hutan produksi ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi. Nah, ini kita perlu tahu ini reboisasi dengan pola intensif. Apa bedanya dengan pola agroforestry ini? Kalau reboisasi dengan pola intensif, ini dilakukan pada kawasan hutan yang tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Jadi di situ tidak ada aktivitas pertanian masyarakat. Kemudian untuk tanaman yang diarahkan untuk hutan lindung adalah dia mempunyai tanaman yang mempunyai perakaran dalam. Kemudian evapotranspirasinya rendah. Kemudian tanaman HHBK yang menghasilkan getah, kulit, buah, atau tanaman kayu-kayuan, tapi tidak diambil kayunya. Kemudian untuk tanaman pada hutan produksi, ini kurang hutan ya, ini untuk yang nilai komersialnya tinggi, kemudian teknik silvikulturnya juga telah dikuasai, kemudian mudah dalam pengadaan benih dan bibit yang berkualitasnya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan sesuai dengan agroklimatnya. Nah,
Untuk pola intensif ini jumlah tanamannya sebanyak 625 batang per hektar sampai 1.100 batang per hektar. Nah, wah, remote lagi nih. Nah, sementara untuk pola agroforestry ini dilaksanakan pada kawasan hutan yang terdapat aktivitas pertanian masyarakat. Jadi ingat ya, kalau intensif itu tidak ada aktivitas pertanian masyarakat, kalau agroforestry ada. Kalau untuk jenis tanamannya pada hutan lindung sama hutan produksi ini sama. Beda lagi adalah di jumlah tanaman pokoknya. Nah, untuk yang agroforestry ini, jumlah tanaman pokok dengan jenis tanaman kayu-kayuan atau pohon HBK paling sedikit 400 batang per hektar. Dan tanaman selanya itu paling sedikit 25% dari tanaman pokok. Atau jika terdapat tanaman sela atau tanaman pagar atau sekat bakar atau tanaman semusim ini paling sedikit 500 batang per hektar. Dengan tanaman pokok ditanam paling sedikit 200 batang per hektar. Ini nanti sering diulang-ulang ya bacanya. Nah, kita ke pelaksanaan kegiatan RHL. Ini tahapannya itu mulai dari penyusunan rancangan kegiatan, kemudian persiapan, kemudian penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan. Nanti teman-teman bisa, kalau pengen tahu detail tentang bagaimana rancangan, penyusunan rancangan, bagaimana persiapan, penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan, bisa dibaca di P23. Ini untuk kita sapu biar rata. Nah, kita ke konservasi tanah dan air, ini di tempat saya ya, saya kebetulan di Direktorat Konservasi Tanah dan Air. Nah, apa sih tujuannya dilaksanakan kegiatan konservasi tanah dan air? Yang pertama adalah untuk menurunkan laju sedimentasi dan erosi, kemudian memperlambat aliran permukaan, kemudian melindungi bangunan-bangunan penting, serta menampung dan meresapkan air. Kemudian apa itu pengertian penerapan teknik konservasi tanah? Ini merupakan pelaksanaan kegiatan dalam rehabilitasi hutan yang dilakukan dengan pembuatan bangunan berupa dam pengendali, dam penahan, teras, saluran, buangan air, sumur resapan, embung, parit buntu atau rorak, atau bangunan pelindung tebing sungai atau waduk atau danau. Nah, kalau mau baca lebih rinci terkait ini ada di P23. Jadi P23 2021 itu kamus untuk RHL. Nah, kemudian untuk penerapan teknik konservasi tanah ini ada 3 ya. Yang pertama vegetatif, yang kedua teknik kimiawi, dan yang ketiga adalah sipil teknis. Vegetatif itu dilakukan melalui penanaman strip rumput, kemudian budidaya tanaman lorong, dan perlindungan tanam kiri atau tebing sungai, serta tanaman penutup tanah lainnya. Sedangkan untuk teknik kimiawi, ini dilakukan melalui pemberian amelioran paling sedikit berupa penggunaan kapur, dolomit, dan atau bitumen. Kemudian untuk sipil teknis, ini dilakukan melalui pembangunan bangunan konservasi tanah dan air. Nah, kita lihat contoh-contoh bangunan KTA. Yang pertama ada dam penahan. Apa itu dam penahan?
Fungsinya itu menampung dan menahan air hujan ke dalam tanah sehingga tidak langsung hilang dari pekarangan rumah, tetapi mengisi kembali air tanah dangkal sebagai sumber air bersih. Ini contoh gambarnya ada. Nah, kemudian kita ke bagian yang kedua di Direktorat KTA, itu ada penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi. Selain ada tadi PP 26, kemudian Permen 23 tentang pelaksanaan RHL, ada juga ini khusus adalah P59. Tadi depan sudah ada ya, kemudian P4 sama P60. Nah, apa itu reklamasi, apa itu rehabilitasi? Ini sebenarnya adalah kewajiban dari pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan. Dulu namanya pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, sekarang adalah pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Nah, kalau reklamasi hutan itu luasnya sesuai dengan area yang terganggu atau yang dikerjakan, atau misalnya dia di wilayah tambang adalah yang ditambang. Kemudian waktu penyelesaiannya itu segera mungkin bila sudah selesai ditambang, atau bisa juga bertahap. Kemudian bisa dilakukan sebelum 1 tahun sebelum IPPKH atau PPKH tersebut berakhir, atau pengembalian izin. Nah, ini selesai pengembalian izin atau setelah selesai melakukan kegiatan atau izinnya sudah selesai secara keseluruhan. Kemudian untuk rehabilitasi DAS ini sebenarnya sama juga rehabilitasi yang lain. Bedanya tadi ini merupakan kewajiban dari pemegang PPKH, baik PPKH untuk tujuan komersil maupun PPKH yang dilimpahkan kewenangannya kepada gubernur berupa pertambangan rakyat oleh perseorangan atau koperasi, maupun bagi PPKH untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan atau bendungan yang biasanya non komersial dan dilakukan oleh pemerintah, misalnya PUPR. Kemudian untuk luas kewajiban ini untuk rehabilitasi ini 1:1 dengan waktu penyelesaian setengah N untuk izin di atas 5 tahun atau setengah N+1 untuk izin yang kurang dari 5 tahun. Kemudian tahapan rehabilitas ini mungkin nanti bisa dibaca berulang-ulang ya. Mulai dari pengajuan lokasi. Nah, pengajuan lokasi ini cukup dengan des tadi, tidak harus ke lapangan. Misalnya si pemegang PPKH tersebut tidak punya usulan lokasi, maka akan disediakan oleh Direktorat KTA, ada pengolahnya ya. Yang penting adalah mengajukan surat usulan penetapan. Kemudian penetapan lokasi ini ditetapkan oleh Dirjen Pedas RH atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah itu lokasi ditetapkan, maka segera menyusun rencana kegiatan penanaman. Nah, untuk penyusunan rencana kegiatan ini wajib ke lapangan, dilakukan oleh pemegang PPKH, ini baik yang menyusun, menilai maupun mengesahkan, kemudian disupervisi oleh BPDAS dan pemangku atau pengelola kawasan. Setelah rencana kegiatan selesai, maka dilakukan penanaman. Ini yang menanam dilakukan oleh pemegang PPKH, kemudian Pedas sama Dinas Kehutanan itu membantu personilnya ikut melakukan jika di pemegang IPPKH-nya itu berkenan, maka biasanya melibatkan personil. Kemudian untuk pembinaannya ini oleh Dinas Kehutanan dan Pedas. Kemudian ada pemeliharaan, ini sama dengan RHL yang lain ya. Itu untuk pemeliharaan tahun berjalan atau T0, kemudian pemeliharaan tahun pertama atau P1 dan pemeliharaan tahun kedua. Selanjutnya setelah pemeliharaan tahun kedua atau pada tahun ketiga bisa dilakukan penilaian. Nah, setelah dilakukan penilaian
maka akan diserah terimakan kembali kepada pengelola melalui dari pemegang itu kepada pengelola melalui Dirjen Pedas RH kepada Dinas Kehutanan. Nah, outputnya ini tanaman harus baik. Kenapa di sini sampai 3 tahun dengan harapan sudah terjadi struktur hutan. Kemudian kita lanjut ke reklamasi hutan. Nah, kalau reklamasi hutan ini tahapannya yang pertama adalah inventarisasi lokasi. Ini tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi serta survei lapangan. Kemudian penetapan lokasi. Ini ditetapkan luas dan lokasi reklamasinya. Setelah itu dilakukan perencanaan reklamasi. Ini rencana umum disusun untuk 1 jangka waktu izin, kemudian rencana tahunan disusun tiap tahun. Nah, rencana umum ini dinilai oleh Menteri LHK. Muatannya apa saja? Nah, ini muatannya ada kondisi kawasan hutan sebelum dan sesudah aktivitas. Kemudian rencana pembukaan kawasannya, kemudian program reklamasi hutannya, rancangan teknis reklamasi hutan, tata waktu pelaksanaan, rencana biaya, dan peta lokasi dan peta rencana. Kemudian untuk pelaksanaan reklamasi ini pada kawasan hutan yang mengalami perubahan permukaan tanah dan tutupan lahan. Ini dilakukan penataan lahan, kemudian pengendalian erosi dan sedimentasi, serta revegetasi. Kemudian kalau kawasan hutan hanya mengalami perubahan tutupan lahan saja, maka yang dilakukan adalah pengendalian erosi dan sedimentasi serta revegetasi. Tidak dilakukan penataan lahan. Nah, untuk pelaksanaan reklamasi hutan sendiri, ini ada tahapannya juga. Jadi di lokasi reklamasi ini ada penataan lahan, kemudian tadi ya pengendalian erosi, kemudian revegetasi, pemeliharaan, dan penilaian. Ini nanti dibaca ya, siapa tahu bermanfaat. Selanjutnya, muatan teknis bidang Pedas RH untuk rehabilitasi perairan darat dan mangrove. Nah, ini ada peraturan pemerintah nomor 60 tentang bukan peraturan pemerintah, peraturan presiden, Perpres nomor 60 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Nah, apa itu danau? Ini danau itu wadah air di permukaan bumi dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami yang dibatasi sekelilingnya oleh sempadan danau. Nah, apa itu danau prioritas nasional? Ini danau yang memenuhi kriteria sebagai danau prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan presiden ini. Nanti akan ada danau-danau prioritas. Kemudian, apa itu penyelamatan danau prioritas? Ini adalah upayanya, upaya untuk mengendalikan kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi badan air danau, daerah tangkapan air, dan sempadan danau, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian ada pengertian juga daerah tangkapan air danau dan sempadan danau, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini ada 15 danau prioritas nasional. Ada Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat, serta Danau Meninjo. Kemudian di Provinsi Jambi ada Danau Kerinci, ada Danau Rawadano itu di Provinsi Banten, ada Danau Rawapening di Jawa Tengah, Danau Batur di Bali, Tondano di Sulawesi Utara, Kaskade Mahakam, ini Melintang, Semayang, dan Cempang itu di Kalimantan Timur, ada Danau Sentarum di Provinsi Kalimantan Barat, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Tempe Sulawesi Selatan, Danau Matano di Sulawesi Selatan, dan Danau Sentadi di Provinsi Papua. Nah, ada danau yang juga merupakan kawasan konservasi berupa taman nasional, itu di Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Kemudian ada juga yang cagar alam, kalau tidak salah ya, Sentani, ini di Provinsi Papua. Nah, ada juga untuk di RPDM ya, ada yang namanya KRAH. Nah,
Ini perlu di-highlight ya. Apa sih kerah itu? Nah, bukan kerah baju ya. Ini kerah adalah kampung ramah air hujan. Sebuah kampung yang telah menerapkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air secara optimal, baik secara vegetatif maupun teknik sipil, sehingga air hujan yang jatuh di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara baik dan sisanya dapat dikelola atau diatur guna mencegah atau mitigasi potensi bahaya banjir dan atau kekeringan yang terjadi. Bisa juga dilakukan pada daerah-daerah yang mungkin airnya keruh gitu ya. Kemudian kerah ini mendukung perbaikan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat madani. Kemudian kerah ini mendukung perbaikan kinerja lingkungan dan berkontribusi langsung pada upaya pengendalian perubahan iklim. Kemudian kerah secara nasional dapat membantu dalam upaya mitigasi bahaya banjir dan juga membantu upaya mitigasi bahaya banjir dan kekeringan. Apabila air hujan dapat dikelola dengan baik, maka bencana insya Allah bisa diminimalisir. Nah, pembangunan model kampung ramah air hujan ini dilakukan untuk mengoptimalisasi pengelolaan potensi air hujan untuk menanggulangi banjir dan kekeringan. Karena Indonesia ini potensi hujannya cukup banyak ya. Sayang jika tidak dikendalikan atau dimanfaatkan. Ini ada dasar hukumnya, nanti bisa dilihat sendiri nih. Nah, jenis-jenis pembangunan kerah ini ada sumur resapan, embung kolam atau retensi, kemudian ada IPAH, instalasi pemanenan air hujan, ada lubang biopori, ada penghijauan. Nanti pengertian-pengertiannya bisa dibaca di P23 ada. Mungkin kalau biopori udah tahu semua ya. Sumur resapan juga tadi sudah, embung juga. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini di RPDM ada mangrove-nya. Saya mau meng-highlight sedikit bahwa kalau RHL secara umum kan ya sama ya. Cuman untuk mangrove ini, pola tanam pada mangrove ini ada 4. Ada pola tanam murni, ada pola tanam wanamina atau silvophycery, kemudian ada pola tanam rumpun berjarak dan pola pengkayaan tanaman. Kalau pola tanam murni ini ya mirip intensif tadi ya. Ini lokasinya berubah hamparan, ombaknya tidak terlalu besar dan tidak terdapat aktivitas pertambakan. Ini dibedakan menjadi pola merata dan pola strip atau jalur serta jumlah tanaman per hektar 3.300 sampai 10.000 batang per hektar. Kalau untuk yang silvophycery ini dikombinasikan dengan kegiatan pertambakan. Nah, silvophycery sendiri ada 4 pola, yaitu empang parit tradisional, komplangan, empang parit terbuka, dan kao-kao. Nah, jumlah tanaman sedikitnya 800 batang per hektar. Kemudian ada pola tanam rumput berjarak, ini anakan ditanam rapat membentuk rumpun-rumpun. Ini dimaksudkan untuk kekokohan, menjerat lumpur atau hara, dan sesuai dengan media pasir yang labil akan ombak laut. Ini cocok untuk ekosistem mangrove di pulau-pulau kecil. Nah, jumlah yang ditanam paling sedikit 5.000 batang per hektar. Pada saat menanam bibit, kantong plastik atau polybag tidak perlu dilepas, ini bisa, tapi cukup dirobek atau dilubangi di bagian dasarnya. Kemudian untuk pola pengkayaan tanaman, ini dilakukan pada lokasi mangrove dengan kerapatan jarang untuk mempercepat proses revegetasi dan menambah keanekaragaman jenis. Jenisnya disesuaikan dengan jenis yang tumbuh pada habitat tersebut atau jenis baru sesuai dengan kondisi tapaknya. Jumlah bibit atau benih sebanyak 1.000 sampai 3.000 batang per hektar. Ini kita lanjutkan ke muatan teknis bidang PSKL ya, hanya sedikit saja saya karena kebetulan PSKL juga tidak banyak ya. Ada Permen nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan PS. Walaupun satu tapi halamannya ada 900 halaman, sekitar 900 halaman. Jadi sama saja tadi peraturan yang lain dijadikan satu.
Nah, di sini ada pengertian apa itu perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial itu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak maupun hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakat, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Biasanya teman-teman di PSKL itu dengan 5 jari, salam 5 jari. Jadi ada HD, HKM, HTR, HA, dan kemitraan kehutanan. Nah, apa itu pengelolaan perhutanan sosial? Ini kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok PS tadi melalui persetujuan pengelolaan HD. Kalau dulu kan namanya izin ya, sekarang namanya persetujuan. Persetujuan pengelolaan HD, kemudian persetujuan pengelolaan HKM, HTR, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, hutan produksi atau kawasan hutan konservasi. Ini sesuai dengan fungsinya. Kemudian apa itu persetujuan pengelolaan? Nah, persetujuannya itu berarti pemberian akses legalnya terhadap pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok PS tadi yang 5. Kemudian ada juga yang perlu saya highlight ini peta indikatif areal perhutanan sosial. Apa itu? PIAP. Disingkatnya PIAP ya. Peta indikatif areal perhutanan sosial. Ini adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial. Jadi memang dicadangkan, dipersiapkan untuk perhutanan sosial. Bagaimana kalau misalnya ada lahan di luar kawasan hutan atau persetujuan PS yang ada di luar PIAP? Apakah bisa ditetapkan? Nah, ini bisa ditetapkan jika memang sudah ada aktivitas pemanfaatan oleh masyarakat di kawasan tersebut dan tentunya ada potensi yang dimanfaatkan. Saya kira kalau masyarakat memanfaatkan di situ pasti berarti ada potensi ya. Nah ini jika dia di luar PIAP bisa dilaksanakan kalau memang dan yang kedua adalah oleh masyarakat setempat. Kuncinya di situ. Masyarakat setempat potensi dan sudah ada aktivitas. Nah, ini tadi 5 skema hutan desa. Ini kawasan hutan yang belum dibebani izin yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan HKM. Kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat atau memberdayakan masyarakat. Kemudian kalau hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Kemudian hutan hak ini harusnya hutan adat ya. Hutan hak ini adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani oleh hak atas tanah hutan adat. Harusnya ini hutan adat, saya salah ketik, yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Kemudian kemitraan kehutanan ini adalah kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinan berusaha pemanfaatan. Nah, pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan itu dulu disebutnya izin pemanfaatan hutan atau IPH. Jadi istilah IPH itu sudah tidak ada, gantinya adalah pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Sama seperti tadi, izin pinjam pakai kawasan itu sudah tidak ada, istilahnya sudah berganti dengan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Ini dengan adanya UOCK ya, jadi istilahnya ada yang berubah. Ini untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Nah, kemitraan konservasi ini kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang perizinan berusaha pada kawasan konservasi dengan mitra atau masyarakat setempat. Jadi untuk yang di kawasan konservasi itu namanya kemitraan konservasi, sedangkan di hutan lindung dan hutan produksi itu adalah
kemitraan kehutanan. Legalnya, tadi sebenarnya udah dibahas ya. Jadi akses legal untuk pengelolaan PS ini diberikan oleh Menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan. Nah, persetujuan ini untuk yang empat yang HD, HKM, HTR, sama kemitraan kehutanan. Sementara yang penetapan itu adalah untuk penetapan status hutan adat. Kemudian pengelolaan PS ini dilakukan melalui tahap apa? Nah, tahapan pengelolaan perhutanan sosial ini yang pertama adalah penataan areal dan penyusunan rencana. Kemudian ada pengembangan usaha, ada penanganan konflik tenurial, ada pendampingan dan kemitraan lingkungan. Yang penting tahu intinya. Kemudian yang terakhir ya, untuk muatan teknis di bidang PPI, jadi ini titipan juga ya. Jadi sebenarnya PPI ini kan kalau bagi saya ini ilmu langitan ya, karena cukup ya, di luar nalar saya gitu. Pengendalian iklim begitu loh. Jadi cukup berat ya. Nah, peraturan yang menjadi dasar hukum mereka dalam bekerja ini ada Perpres nomor 98, ini baru ya, tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional. Kemudian ada Permen LHK nomor 21 tahun 2022, ini baru saja, sepertinya ini jongtu dari yang peraturan yang lama. Ini tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Kemudian yang ketiga ini, yang tidak kalah pentingnya, ini Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini saya hanya untuk PPI ini hanya sedikit saya di pengertian-pengertian ini karena memang ilmunya ilmu langitan ya. Ini kontribusi. Mungkin kalau bagi teman-teman yang di PPI sudah biasa berkecimpung ya untuk yang nilai karbon, gas rumah kaca, begitu itu sudah biasa dan itu sudah internasional juga ya. Nah, ini ada beberapa pengertian mungkin dari teman-teman yang di luar PPI ini pastinya sesuatu hal yang baru. Ini ada apa sih kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau yang kita sering dengar itu NDC itu kan. Ini ada nih di sini pengertiannya. Mungkin untuk bahan bacaan nanti bisa diingat-ingat. Ini bisa dibaca ya ini. Kemudian ada juga nilai ekonomi karbon. Itu apa sih? Nah, kemudian ada juga gas rumah kaca. Nah, kalau gas rumah kaca mungkin sudah sering mendengar ya dari zaman SMP mungkin atau SMA. Ini gas rumah kaca, gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Ini udah. Kemudian ada emisi gas rumah kaca. Ini adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada ketahanan iklim. Apa itu ketahanan iklim? Nah, ini ada pengertiannya di sini nih. Nah, itu adalah kemampuan untuk mengantisipasi, mempersiapkan dan merespon dampak, resiko dan kerentanan akibat perubahan iklim pada wilayah dan kehidupan masyarakat. Nih, jadi mungkin kita yang hidup di zaman ini, kita tuh sudah banyaklah bencana akibat perubahan iklim. Mungkin dulu pada saat kita kecil, mungkin yang generasi saya terutama, tidak pernah mendengar misalnya Kalimantan atau Sulawesi, Papua itu banjir gitu kan. Tapi
udah mulai tahun 2000-an udah mulai banjir, malah banjirnya satu provinsi gitu kan. Nah, kemudian ada juga pengertian mitigasi. Nah, apa itu mitigasi perubahan iklim? Nah, kalau mitigasi ini adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan atau penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi. Nah, kemudian ada juga aksi mitigasi perubahan iklim itu apa? Nanti bisa dibaca berulang ya di rumah ya. Nah, kemudian untuk yang tadi P32 ini ada beberapa juga yang perlu saya highlight ini. Apa sih kebakaran hutan dan lahan itu? Ini ada pengertiannya ya. Ini karhutla itu suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Udah sampai politik nih kebakaran hutan kemarin ya yang Sumatera kebakaran hutan hebat yang terakhir tahun 2015 ya yang cukup besar. Kemudian apa itu pencegahan karhutla? Nah, ini semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian ada pemadaman karhutla, ada penanganan pasca karhutla. Ini nanti bisa dibaca ya. Nah, kemudian Manggala Agni. Nah, apa itu Manggala Agni? Organisasi Manggala ini kalau di pengertian yang di P32 ini organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat pemerintah pusat yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen yang dibentuk dan menjadi tanggung jawab menteri. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Dibentuk dan menjadi tanggung jawab menteri Manggala Agni. Mungkin nanti Manggala Agni setelah jadi fungsional, pengertiannya akan berbeda, tapi sampai saat ini adalah ini yang kita pakai. Kemudian pusat daerah operasi, ini Pusdalop, apa sih gitu kan? Oh, organisasi pusat Manggala Agni yang dipimpin oleh direktur yang bertanggung jawab pada dirjen. Dirjennya tentu PPI ya. Kemudian daerah operasi ini apa? Nah, organisasi pelaksana tugas teknis Manggala Agni yang dipimpin oleh Kepala Daop yang bertanggung jawab pada Direktur Jenderal. Kemudian ada juga Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Brigdalkarhutla. Ini satuan kerja yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi dan penyelamatan dalam pengendalian kebakaran hutan. Saya kira dari saya itu saja. Nanti lebih detailnya silakan teman-teman PPNPN membaca dari list peraturan yang ada di paparan ini untuk memperdalam materi ini. Karena mungkin waktunya sudah cukup ya Mbak Fitri ya? Cukup, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas pemaparan yang sangat lengkap sekali. Teman-teman, kita masuk ke sesi berikutnya adalah diskusi. Mungkin bisa langsung raise hand. Kita, Bu, apakah kita tampung dulu beberapa pertanyaan atau satu pertanyaan langsung dijawab atau bagaimana, Ibu? Silakan aja ikut moderator. Ya, baik, Bu. Silakan Bapak Ibu. Berapa, Bu? Karena ini udah 3:30, ini teman-teman Manggala sebentar lagi kejar bus. Iya, ditinggal bus nanti. Baik, mungkin Bu. Saya kira sih sebenarnya itu untuk bahan bacaannya, untuk bisa dibaca minimal 2 kali, terutama nanti kalau misalnya lulus administrasi gitu ya, untuk menambah wawasan, siapa tahu bisa bermanfaat begitu. Mungkin kita beri kesempatan
mungkin ada yang kurang jelas atau ada sesuatu yang tapi yang harus ditanyakan yang menyangkut materi yang tadi ya teman-teman di luar materi, mohon maaf kita skip ya. Kita beri kesempatan pertama ke R Bahagia dari BBKSDA Jabar. Silakan Pak dibuka itu reportnya di unmute. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Salam sejahtera buat semua. Mohon izin untuk bertanya. Saya itu masih agak bingung tadi penjelasan. Soalnya gini Bu ya, kan ada BPDAS, RH, BPDAS HL, dan ada juga PSDA. PSDA yang di provinsi itu kewenangannya atau aturan itu bagaimana? Itu aja mungkin Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oh iya. Baik, terima kasih Pak R Bahagia. Ibu mungkin bisa kita langsung jawab aja ya Bu. Oh boleh. Oh ya, mangga Bu. Oh iya. Ini maksudnya UPT yang ditanyakan ya. Kalau UPT-nya KLHK sebelum peraturan Menteri LHK nomor 15 ya tahun 2000 Agustus 2021 kalau tidak salah Agustus itu memang dirjen kita namanya Pedas HL. Kemudian UPT di daerahnya adalah Balai Pengelolaan Das HL, PP Das HL. Kemudian setelah terbitnya Permen LHK 15 tahun 2021 itu berubah menjadi Pedas RH dan dilanjutkan dengan Permen LHK nomor 14 tahun 2022 itu UPT-nya yang awalnya namanya BPDAS HL menjadi BPDAS saja. Nanti nama dasnya masing-masing di provinsi atau masing-masing das pastinya yaitu disesuaikan dasnya. Jadi sekarang nama eselon satunya Pedas RH, kalau dulu Pedas HL. Kalau yang PSDA ini maksudnya yang di mana ya, Pak? Atau KSDA mungkin ya? Kalau KSDA itu UPT-nya KLHK, tapi dia di bawah eselon 1 KSDAE. Jadi ada Balai KSDA, itu ada di hampir di setiap provinsi. Namun BKSDA ini sendiri ada dua, ada istilahnya balai kecil ya, Balai KSDA saja, ada juga balai besar. Kalau balai besar ini setara dengan eselon 2, jadi pimpinannya adalah pejabat tinggi pratama atau eselon 2. Kalau yang BKSDA itu eselon 3. Mungkin itu saja ya. Atau mungkin masih kurang jelas? Nggak apa. Maaf Bu, maaf bukan KSDA Bu, tapi PSDA, Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada. PSDA ya. Oh ya ya. Itu punyanya ini ya, apa namanya? Di PU, Pak. Kalau tidak salah dia ada di Kementerian PU, nanti dia ada apa namanya? Jadi bukan KLHK. Dia ada di bawah apa namanya? Di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pastinya. Kalau tidak salah di PU Pak, kalau nggak salah. Nanti saya lihat lagi karena memang Tidak ada suaranya Bu, maaf. Sinyal di tempat Bu. Ya mungkin ya Bu. Tapi dia jadi kalau Ya, sepertinya Bu narasumber kita terkendala dengan jaringan di
karena lagi di daerah. Mungkin untuk Pak R. Bahagia cukup jelas Pak Ya jawaban cukup, dari untuk sementara cukup. kita buka kesempatan lagi untuk penanya berikutnya, silakan. Sambil menunggu Ibu narasumber kita bisa bergabung kembali. Halo, Bapak Ibu Izin Ibu, yang mau bertanya langsung silakan. Ini dengan siapa? Pak Irawan ya, Pak Ya. Irawan. Izin Ibu, dari BKSD Maluku. Maluku. Sebentar Pak, Ibu Masudah, Ibu udah bergabung lagi? Mohon maaf. Halo Bu. Ya, sudah bisa, silakan. Oh iya, silakan. Silakan Pak Irawan. Iya Ibu, terima kasih. Di sini saya pengen bertanya Ibu terkait dengan hutan adat. Kira-kira cara pengelolaan hutan adatnya ini bagaimana ya Bu ya? Tuh Bu. Terus yang kedua saran aja Bu. Tadi ada beberapa materi yang mungkin ada landasan hukum atau peraturan-peraturan yang mungkin Ibu tidak cantumkan di PowerPoint. Mohon agak di-share juga Bu, izin. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Irawan. Mohon maaf Bu Masudah, bisa langsung dijawab aja. Kalau ada lagi ini dulu Mbak, silakan sekalian. Gitu. Ya baik Bu. Bapak Ibu mungkin kalau ada lagi pertanyaan kita tunggu. Silakan raise hand atau di room chat juga belum ada pertanyaan. Mohon pertanyaannya yang sesuai dengan materi yang disampaikan ya Bapak Ibu. Sepertinya belum ada Bu yang Belum, bertanya ya. saat ini. Ya, belum ada ya. Iya, belum Bu. Mungkin kita jawab dulu ya Bu ya. Iya. Ini ya Pak, kalau hutan adat ini dia kan memang sebenarnya sekarang itu pun tidak masuk di dalam kawasan hutan ya. Nah, itu sebenarnya saya tidak berkecimpung langsung dengan PS ini Pak, karena saya ada di Pedaserha. Kalau misalnya pengelolaannya hutan adat ini jadi ini merupakan untuk produk hukum untuk pengakuan masyarakat hutan adat. Nah, hutan adat sendiri ini dia harus ditetapkan dengan peraturan daerah jika masyarakat hutan adatnya itu berada di kawasan hutan negara. Ini untuk masyarakat adatnya ya. Tadi yang ditanya hutan adatnya. Nah, kemudian kalau misalnya ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur, ini bisa juga atau bupati itu sesuai kewenangannya jika dia di luar kawasan hutan negara. Ini untuk masyarakatnya. Kemudian kalau hutan adat sendiri, ini wilayah hutan adat itu adalah hutan adat yang sebelum ditetapkan ini dia sama juga kayak PIAP, ada PS-nya ya, ada peta indikatifnya. Kemudian
sebelum dia ditetapkan ini dia harus ada identifikasi yang pasti. Kalau hutan adat ditetapkan itu harus ada masyarakat adatnya dulu gitu. Kemudian nanti setelah diidentifikasi masyarakat hutan adatnya, kemudian penetapan wilayah masyarakat hutan adatnya, kemudian baru akan diakui melalui penetapan tersebut. Nah, kemudian untuk secara pembinaannya, terus terang saya tidak ini ya, nanti saya coba saya komunikasikan dengan teman-teman di ini. Tapi kalau misalnya Masnya mau membaca, ini ada di Permen 9 itu mulai dari pasal 75 ya, pasal 75 atau kalau di ini terkait hutan adat ini lumayan lumayan banyak kalau memang mau membaca ini ya, karena ini Izin Ibu, permen nomor berapa tadi Bu? ada di